Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kesana, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dikejutkan dengan meninggalnya orang terdekat kita. Pagi hari masih bertegur sapa, sempat berbagi cerita, di siang hari kita mendengar kabar telah meninggal. Dalam waktu yang sama, terkadang kita juga mendengar kabar meninggalnya saudara kita di tempat lain. Terkadang di tengah rasa duka, kita juga masih melihat berita meninggalnya seseorang, bahkan dalam waktu yang sama. Ini baru yang kita kenal. Entah ada berapa orang meninggal yang tidak kita kenal dalam waktu yang sama di wilayah kita. Ini belum terhitung kematian di tingkat nasional atau bahkan dunia. Jika diperkirakan angka kematian dalam sehari 150.000, tentu ada saja yang meninggal dalam waktu yang sama. Fakta-fakta semacam inilah yang kemudian menimbulkan tanya di sebagian masyarakat. Jika ada orang meninggal hingga ratusan orang dalam waktu yang sama, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa mereka secara bersama-sama? Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa malaikat maut memiliki banyak rekan di kalangan malaikat ketika mencabut nyawa manusia. Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami adalah bahwa ada banyak malaikat yang ditugaskan untuk mewafatkan manusia. Kemudian Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan malaikat maut memiliki beberapa teman di kalangan malaikat. Mereka mengeluarkan ruh dari jasad hingga ketika ruh sudah mencapai tenggorokan, malaikat maut yang mencabutnya. Artinya malaikat maut tidak sendiri saat mencabut nyawa seorang manusia. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Nabi SAW tentang bagaimana malaikat datang saat ajal seseorang telah tiba. Saat itu malaikat maut ditemani banyak malaikat ketika mematikan manusia. Seperti yang disebut dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanuth, minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jika dipertanyakan bagaimana malaikat maut mencabut nyawa hingga ratusan orang dalam satu waktu, diriwayatkan dari Mujahid bahwa dunia di hadapan malaikat maut layaknya sebuah piring di depan seorang manusia. Dia bisa mengambil sesuai yang dia kehendaki. Selain itu, untuk masalah-masalah gaib seperti ini, kita hendaknya memperhatikan satu hal, bahwa manusia seringkali mempertanyakan hal yang gaib yang tidak mampu dijangkau akal pikirannya. Mereka bertanya demikian karena dibenturkan dengan analoginya yang hanya bisa menjangkau kehidupan di dunia ini. Padahal logika alam dunia dengan logika alam gaib itu berbeda, sehingga tidak mungkin dianalogikan. Ketika kita mendapatkan informasi dari syariat bahwa ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia, yang seharusnya kita lakukan adalah mengimani dan meyakininya dengan sepenuh hati, tanpa perlu mempertanyakan bagaimana cara malaikat itu mencabut ratusan nyawa dalam satu waktu. Sementara masing-masing tentu butuh proses, karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemampuan kepada malaikatnya untuk melakukan hal itu. Inilah yang disebut prinsip taslim atau pasrah terhadap dalil. Prinsip ini yang ditekankan para ulama masa silam. Imam Ahmad dalam Usul Sunnah mengatakan, ajaran Nabi tidak bisa diperbandingkan, tidak boleh dibenturkan dengan perumpamaan, tidak bisa dijangkau akal dan hawa nafsu. Yang ada hanyalah mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.
Kisah Khazanah. Belakangan viral sebuah tayangan di media sosial tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan akan peristiwa dahsyat yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan 2020 mendatang. Dalam tayangan ini disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, apabila telah terdengar suara dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Zulqa'dah, dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang berdiri terjatuh. Para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan binasa. Hadis riwayat Nu'aim bin Hammad. Benarkah hadis yang berisikan kabar mengerikan ini? Video yang berisikan hadis tentang prediksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya tak hanya viral di tanah air saja. Bahkan video ini sudah viral sejak 19 tahun silam di Saudi Arabia, hingga memunculkan reaksi para ulama. Para ulama menegaskan hadis yang redaksinya cukup variatif ini adalah hadis palsu. Al-Uqaili menyebutkan hadis ini tidak pernah disebutkan dalam hadis dari perawi yang sahih maupun yang sanadnya sahih. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at mencantumkan hadis ini dalam satu bab khusus, bab zuhur al-ayat fi as-syuhur, peristiwa-peristiwa yang datang setiap bulan. Lalu ia menegaskan bahwa hadis ini palsu dan beliau menyebutkan hadis tentang suara dahsyat. Imam Suyuti juga menilai hadis ini cacat. Ulama kontemporer pun menegaskan hadis ini sama sekali tidak sahih, tidak benar. Ini hadis batil dan kedustaan yang nyata. Sudah sering tahun-tahun yang telah lewat, malam Jumat bertepatan dengan malam tengah Ramadan. Dan walhamdulillah tidak terjadi apapun seperti yang disebutkan dalam kabar dusta ini. Oleh karena itu, hendaknya tidak disebarkan, mestinya justru dihilangkan dan diingatkan akan kebatilannya. Memang setiap muslim wajib untuk bertakwa kepada Allah setiap saat dan menghindari semua yang dilarang Allah sampai dia dijemput ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin atau kematian. Celakanya lagi, kabar yang tak jelas sumbernya ini tak jarang langsung juga diposting ulang, dikopi dan disebarkan kembali tanpa konfirmasi, tanpa mengetahui kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Orang yang mengatakan apapun yang ia dengar berarti ia sedang berdusta. Sama halnya dengan orang yang memposting ulang setiap informasi yang dia terima, baik melalui media sosial ataupun yang lainnya. Rasul SAW bersabda, cukuplah bagi orang itu disebut berdusta apabila dia membicarakan setiap yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Namun begitu, huru-hara akhir zaman memang telah disebutkan Nabi SAW akan terjadi, dan jika hal itu terjadi maka kiamat segera akan terjadi. Salah satunya adalah muncul ad-dukhan atau asap. Asap yang akan muncul di akhir zaman ini bahkan diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama surat, yaitu surat ad-dukhan atau asap. Ketika menafsirkan surat ad-dukhan ayat 10 hingga 11, Imam Ibnu Katsir menyebutkan sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda.
bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab. Terjadi ad-dukhon atau asap, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim. Lalu seperti apa asap atau ad-dukhon yang akan muncul di akhir zaman dan menandai datangnya kiamat itu? Ad-dukhon bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang muslim, maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang dukhon, asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernafasan mereka sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam. Pemirsa Khazanah, sejumlah tokoh agama dan pemimpin pemerintahan daerah, mulai dari Wakil Sekjen Dewan Pimpinan MUI, Wali Kota Depok, hingga Gubernur Jawa Barat, menyebutkan bahwa berwudu dengan rutin dapat membersihkan bakteri dan kuman yang ada di tubuh manusia dan menangkal virus-virus yang menempel di tubuh, termasuk virus corona. Karena dalam wudu ada proses mencuci tangan, berkumur, membersihkan rongga hidung, membersihkan muka, dan membersihkan kaki. Dan umat muslim melakukan proses ini minimal 5 kali dalam sehari, yaitu setiap kali akan melaksanakan sholat wajib. Artinya, dalam sehari, anggota-anggota tubuh itu setidaknya dibersihkan sebanyak 5 kali, sehingga mungkin saja bakteri-bakteri yang ada di tubuh akan hilang terbawa air wudu. Artinya, wudu bukan sekedar bersuci, bahkan wudu dapat merontokkan dosa, mendapat ampunan Allah, melipat gandakan pahala, hingga menjadi alasan seseorang masuk surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim berwudu, tatkala ia membasuh wajahnya, maka keluarlah seluruh dosa yang pernah dilakukan matanya bersamaan dengan tetesan air wudunya. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah seluruh dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan tetesan air itu. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah seluruh dosa yang telah dilakukan kakinya bersama tetesan airnya, sehingga ketika selesai wudu, dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat, menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah, kecuali wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Wudu inilah kelak yang akan menjadi tanda